Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasapon. Ya karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas, tinggal Allahu Akbar gitu aja. Ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Ya, takbir gitu aja, ya selesai. Khilafah, gitu aja. Atau apa? Tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Abdul Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu solusi satu-satu bagi umat itu sebenarnya khilafah. Saya punya rekamannya tuh. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang ustadz, namanya Ustadz Abdul Somad. Beliau tidak asing lagi ya. Beliau tidak asing lagi. Beliau mengatakan bahwa solusi ini bla 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 dengan tegaknya khilafah. Padahal negara-negara luar yang sudah diterapkan hukum khilafah, Bapak Ibu, negara itu hancur lebur semuanya ya, hancur lebur. Nah, solusi bangsa ini kalau saya katakan itu adalah bagaimana orang takut akan Tuhan. Ini yang paling penting. Kalau orang itu takut akan Tuhan, maka damailah bangsa dan negara kita. Apapun yang ingin dia lakukan, dia harus ingat bahwa Tuhan melihat setiap perbuatan. Tuhan melihat setiap kelakuan. Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Ini yang harus ditanamkan. Baik di pemerintahan, maupun di swasta, maupun di masyarakat umum. Seluruh masyarakat Indonesia harus punya roh takut akan Tuhan. Baru bangsa kita aman, bangsa kita damai, kita selaku rakyat hidup sejahtera, hidup sukacita. Kenapa? Karena ada roh takut akan Tuhan. Bila ini kita miliki, maka bangsa kita benar-benar bangsa yang bermartabat. Ya, damai selalu, sukacita selalu, karena tidak ada huru-hara. Tidak ada hal-hal yang di luar kewajaran yang sering kita lihat dipertontonkan oleh orang-orang oknum-oknum tertentu di media sosial. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, ayo kita sebarkan Injil. Kita beritakan firman Tuhan. Kita beritakan bagaimana orang-orang bisa takut akan Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan. Ini adalah tugas kita anak-anak Tuhan. Tugas kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tugas kita pengikut Kristus. Kita bersaksi, memberitakan Injil, menceritakan bagaimana kita memiliki roh takut akan Tuhan. Baik saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasapon. Ya karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas, tinggal Allahu Akbar gitu aja. Ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Tinggal ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngajar, orang butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh ya, takbir gitu aja, ya selesai. Khilafah, gitu aja kok. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Abdul Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu solusi satu-satu bagi umat itu sebenarnya khilafah. Saya punya rekamannya tuh. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Di Suriah sudah 500.000, di Yaman
ribuan mati, anak-anak kecil, ibu-ibu kelaparan, bom di mana-mana. Saudi menyerang Yaman dengan alasan mau menyerang kelompok Syiah Al-Houthi yang di belakangnya dipegang oleh Iran, dan seterusnya lah. Di Libya antara Tripoli dan Benghazi belah timur, Tripoli belah barat, masih selalu perang sama-sama Libya, Benghazi dan Tripoli. Di Indonesia beda dong, nggak seperti itu. Kenapa? Kita punya struktur sosial yang jelas, kita punya budaya, teologi kita dari Arab, Quran dari Arab, bahasanya Arab, syariat kita dari Arab, sholatnya bahasa Arab, adzan bahasa Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya orang Arab. Di Arab tidak ada adik panggil kakaknya mas, kang, bang, kakak. Di kita kalau ada adik orang manggil kakaknya namanya saja jelek banget. Lagi bertengkar masih panggil mas, kurang ajar sampean mas. Lagi bertengkar, lagi marah itu, kurang ajar sampean kang. Di Arab anak muda lewat depan orang tua nggak ada permisi atau nyun sewu atau mohon maaf, nggak ada, biasa. Bahkan lewat di depan orang sholat nggak ada ragu-ragu, maju mundur atau gimana. Kalau di kita sebisa mungkin jangan sampai melewati depannya orang sholat. Kalau mau lewat tuh melipir-melipir lah, jangan sampai. Terpaksa, kalau terpaksa pun aduh dengan sangat-sangat sedih lewat depan orang sholat. Bukan hanya itu, lebih dari itu lagi, melangkai kepalanya orang sedang sujud. Ayo, yang sudah haji pernah kan semuanya? Di Indonesia ini sejahat, cari orang paling jahat, cari orang paling jahat, Hercules lah cari itu. Berani nggak ngelangkai orang lagi sujud, kepala orang lagi sujud? Bukan karena takut banser ditempelin, bukan. Hatinya tuh sampai hati nggak ngelangkai orang lagi sujud. Hatinya tuh loh. Bukan berarti kita takut pada polisi atau dipermasalahkan, bukan. Sejahatnya ada orang di kita tidak berani ngelangkai orang sholat. Orang sujud, kepala kita langkain. Itu kita masih punya budaya seperti itu. Oleh karena itu budaya harus kita pertahankan. Padahal budaya kita sendiri yang paling cocok dengan agama Islam. Islam dari kata salam, damai, peace. Islam dari kata salamah, man salima akhuhu min yadihi walisani. Orang Islam itu orang yang temannya selamat, terjaga dari kenakalannya lah, dari gangguannya. Coba. Atau dikata taslim, jadi Islam itu selamat dan menyelamatkan, atau taslim menyerah total pada Tuhan. Gak mungkin diartikan selain makna itu, tidak ada makna selain itu. Islam salam damai, Islam menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan bersama-sama, atau taslim menyerah kepada Tuhan. Gak mungkin ada arti lain. Bahkan nyun sewu, mohon maaf, di Quran tidak ada ayat yang menegaskan lapal-lapal umat Islam, nggak ada itu. Umatan Islamiyatan, nggak ada itu. Apalagi umatan Arabiyatan, nggak ada. Yang ada umatan wasaton. Kenapa nggak ada umat Islam? Karena Quran menekankan kualitas, bukan legal formal, bukan dibenderakan umat Islam itu, tapi kualitas, peran, fungsi. Litakunu syuhada 'alan nas, bukan hanya label, bukan bendera, bukan takbir, bukan, tapi kualitas, wasaton, fungsinya litakunu syuhada 'alan nas. Nggak ada lapal umatan Islamnya. Nah, wasatiyah tadi sudah disinggung oleh Kiai Miftah. Tidak mungkin wasaton kalau tidak cerdas. Kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasaton. Ya, karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas. Tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Tinggal ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngajar, orang butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh takbir gitu aja, udah selesai. Khilafah, gitu, tinggal gitu aja kok. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah ngelawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah apa? Takbir.
Artinya apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras alias nggak ikut berjuang. Masya Allah, Pak yang dari Telkomsel, Kiai Hasyim Asy'ari di penjara Jepang sebulan di Mojokerto. Keluar dari penjara tangan kanan yang nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Ditemani oleh Kiai dari Babakan Ciwaringin namanya Kang Solihin waktu itu, masih santri yang sama-sama digebuki juga oleh Jepang. Kang Solihinnya ini, Kiai Zain Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya, diancol oleh Jepang karena nggak mau menyerahkan hasil panen. Kiai Hamid Rusdi dari Malang diberondong peluru oleh Jepang, sudah menjadi nama jalan Hamid Rusdi, walaupun bukan pahlawan nasional, tapi di Malang sudah nama jalan Kiai Haji Hamid Rusdi. Di Lumajang Kapten Kiai Muhammad Ilyas di Lumajang. Jadi Kiai banyak korban. Tahu-tahu khilafah, takbir. Abdul Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu solusi satu-satu bagi umat Islam khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajil Habaget, itu tadi cuplikan videonya. Kiranya cuplikan video tersebut bisa mencerahkan kita dan bisa memberikan motivasi, kekuatan kepada kita. Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Pergunakan jari-jari kita dengan bijak untuk memberikan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahwi Bishim Adonai Yesus Hamasyah. Beruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.